Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afina Syaswina dari 11 BIMA 7 Afin 1. Saya akan mempresentasikan tentang gerak atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga, yakni lari, lompat, dan lempar. Atletik merupakan cabang olahraga yang dilombakan di Olimpiade pertama pada 72 sebelum Masehi, dan setiap negara mempunyai induk organisasi di atletik sendiri-sendiri. Dan di Indonesia mempunyai induk organisasi yang bernama PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Macam olahraga yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Lompat jauh, 2. Jalan cepat, dan 3. Lempar lembing. Yang pertama, lompat jauh. Tujuan lompat jauh adalah untuk melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang di udara selama mungkin hingga ke pendaratan. Lompat jauh membutuhkan fasilitas seperti bak berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Jarak garis tolakan sampai akhir di tempat lompatan minimal 10 meter. Permukaan tempat mendarat harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Yang pertama, keterampilan gerak lompat jauh. Gerak lompat jauh terbagi menjadi tahap awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Pada sikap melayang, lompat jauh memiliki 3 sikap atau gaya, yaitu gaya menggantung atau hang style, gerak jongkok, squat, dan gaya berjalan di udara, walking in the air. Yang pertama A, tahap awalan, yaitu dengan 1. Berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Yang kedua, berlari secepat mungkin dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang pertama mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. Yang B, tahap tolakan. Tolakan harus dilakukan pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah. Lutut sedikit dibengkokkan dan pinggang sedikit ke depan, serta kaki mengayun ke depan. Yang ketiga, tolakan harus kuat dan cepat. Yang keempat, kedua lengan diayunkan ke depan. Yang kelima, pandangan mengarah ke tempat pendaratan dan dalam tolakan. Yang C, tahap sikap melayang saat melayang di udara. Gaya-gaya yang digunakan pada tahap ini yaitu pertama, gaya jongkok. Merupakan gaya tertua dalam lompat jauh. Gaya jongkok merupakan paling mudah dilakukan karena pelompat hanya melakukan gerakan menekuk kedua kaki saat melayang di udara, seperti gerakan jongkok. Yang kedua, gaya menggantung atau hang style, dengan cara pandangan ke arah pendaratan, lalu kedua lengan mengarah ke atas, dan ketiga, kedua kaki dalam sikap menggantung. Yang ketiga, gaya berjalan di udara, dengan tolakan yang kuat dan dinamis setelah tolakan kaki diayun ke bawah, depan, ke bawah, dan ke belakang. B. Kaki tolak membuat gerakan yang berlawanan ke depan. C. Langkah jalan yang khas. D. Tangan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. E. Kaki diayun, dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. F. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. D. Tahap mendarat. Yang pertama, kedua kaki diluruskan ke depan rapat. Lutut agak ditekuk dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Yang kedua, posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke depan pendaratan. Yang ketiga, kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Yang keempat, kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Atletik yang kedua adalah jalan cepat. Merupakan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan putus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. A. Perbedaan jalan dan lari. Jalan adalah gerak pemindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya. Langkah-langkah kaki selalu ada satu kaki yang bersentuhan dengan tanah. Lari adalah gerak berpindah tempat ke tempat lainnya dengan ritme yang lebih cepat daripada jalan. Pada saat-saat tertentu, tidak ada kaki yang menyentuh dengan tanah. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. Yang pertama, memperhatikan togok. Yang kedua, posisi kepala. Yang ketiga, kaki waktu melangkah. Yang keempat, gerakan lengan dan bahu. 2. Keterampilan gerak olahraga atletik teknik jalan cepat. Yang A. Melakukan teknik jalan cepat. Berikut adalah tahap-tahap teknik yang digunakan pada jalan cepat, yaitu double support dan single support. Yang B. Fase tumpuan dua kaki, yaitu fase di mana kedua kaki menyentuh tanah pada saat akhir fase dorongan bersama dengan awal fase tarikan. Yang C. Fase tarikan, yaitu fase yang dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersi dari titik gravitasi badan. Fase selesai apabila badan ada di atas kaki penopang. Yang D. Fase relaksasi adalah fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal fase dorongan kaki.
Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, sedangkan lengan vertikal dan paralel di samping badan. Yang terakhir, fase dorongan. Fase ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Fase yang ketiga adalah lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuannya adalah untuk mengukur hasil lemparan sejauh mungkin secara cara tertentu. Pertama, tahap-tahapan melakukan lempar lembing. A. Cara memegang lembing. Tujuannya untuk memegang lembing dengan tepat, kuat, dan nyaman. Lembing terletak secara diagonal di tangan, telapak tangan menghadap ke atas, dan tangan memegang lembing dalam keadaan rileks. Ada 3 cara untuk memegang lembing. Yang pertama, cara Finlandia, yaitu pegangan dengan ibu jari dan telunjuk. Pada cara ini, jari tengah dan ibu jari memegang peranan penting untuk mendorong tali pegangan pada saat melempar. Cara yang kedua adalah cara Amerika, yaitu dengan pegangan ibu jari dan jari-jari tengah. Pada cara ini, jari telunjuk dan ibu jari memegang peranan mendorong tali pegangan lembing pada saat melempar. Yang terakhir adalah cara menjepit. Menjepitkan lembing di antara jari tengah dan jari telunjuk, sedangkan jari-jari lainnya memegang biasa, seperti pada gambar di bawah ini. Yang B. Cara membawa lembing. Cara membawa lembing ketika sikap siap akan melempar lembing yaitu 1. Lembing dipegang di atas pundak, di samping kepala dan mata lembing condong serong ke atas. Siku tangan dilipat dan ditekuk mengarah ke depan. Yang kedua, membawa lembing di bawah adalah dengan tangan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas, dan ekornya menuju serong ke bawah, hampir dekat dengan tanah. 3. Membawa lembing di depan dada. Mata lembing menuju serong ke bawah dan sedangkan ekornya menuju serong ke atas melewati pundak sebelah kanan, seperti pada gambar di bawah. Yang C. Lari acang-acang atau awalan. Terdapat 2 macam awalan yang sering digunakan, yaitu 1. Awalan silang atau cross step. 2. Awalan jangkit atau hop step. Sifat-sifat teknisnya adalah 1. Lembing dipegang horizontal di atas bahu. 2. Bagian atas lembing setinggi kepala. 3. Lengan diupayakan tetap stabil. 4. Lari-lari percepatan rileks dan berirama 6-12 ketukan. 5. Lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum. D. Langkah-langkah berirama. Tujuannya adalah untuk menempatkan lembing dengan betul untuk dilempar. Fase ini sangat penting sekali karena jika terjadi kesalahan dalam posisi lembing, bisa jadi lembing tidak meluncur dengan baik, sehingga jarak lempar dicapai tidak akan maksimal. E. Melepas lemparan. Merupakan bagian dari 5 langkah berirama. Teknik lempar lembing yang sah yaitu dengan melempar lembing, bahu sebelah kanan ditarik, sedangkan lengan melakukan gerakan melempar depan atas dengan kuat melalui poros bahu. Badan bergerak melewati kaki depan, lalu lembing dilepaskan. Tujuannya adalah untuk mentransfer kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Yang F. Pemulihan atau recovery. Dalam tahap ini, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Kesalahan yang paling sering terjadi pada fase ini adalah tidak membawa dengan baik dan nyaman, pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan dan kiri atas bawah, dan tidak diikuti gerak lanjut. Terima kasih.